Mantan narapidana terkenal, Mason Case, pulang ke rumah dan mendapati seorang wanita berpakaian compang-camping tinggal di sana bersama putrinya yang masih kecil. Gadis itu mengambil sapu dan menyerang Mason, menyebutnya orang jahat. Wanita itu segera meminta maaf, menjelaskan bahwa seorang agen korup telah menipunya dan mengambil semua uangnya, membuatnya menjadi tunawisma. Namun Mason tidak tergerak oleh penderitaan mereka dan memerintahkan mereka untuk segera pergi. Ibu dan anak perempuan itu tidak punya pilihan selain keluar ke lobi gedung dan merapikan tempat tidur mereka. Mason memperhatikan mereka beberapa saat, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, mantan suami wanita itu yang kejam dan serakah tiba. Ia merampas dompet wanita itu dari tangannya. Sambil menangis, wanita itu menjelaskan bahwa uang di dalamnya untuk pengobatan putri mereka. Tetapi pria itu menolak untuk mendengarkan dan melarikan diri dengan semua uang itu. Mason telah menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Ia tidak ikut campur, tetapi situasi tragis ibu dan anak perempuan itu sangat memengaruhinya. Akhirnya, Mason mengizinkan mereka tinggal di rumahnya sampai mereka menemukan tempat lain untuk pergi. Keesokan paginya, Mason memperhatikan gadis kecil itu sendirian di rumah. Ia mengetahui bahwa ibunya telah berangkat kerja sangat pagi untuk mencari uang demi pengobatan putrinya. Gadis kecil itu sedang makan roti basi. Melihat ini, Mason membawanya ke restoran mewah untuk mentraktirnya makan makanan lezat. Di restoran, seorang wanita kaya dan sombong melihat anak itu dan memerintahkan pelayan untuk segera mengusir pengemis itu. Sedih dan merasa terhina, gadis kecil itu mengatakan kepada Mason bahwa ia tidak ingin makan lagi dan bahwa mereka lebih baik pergi. Namun Mason tetap tenang dan menelepon. Wanita kaya itu mengejeknya dan menganggapnya gila. Beberapa saat kemudian, pemilik restoran tiba bersama beberapa karyawan dan memerintahkan wanita sombong itu untuk diusir. Gadis kecil itu kagum dan mulai memanggil Mason paman Superman. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia telah mengusir semua orang jahat dan bahwa ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajah Mason. Ia mengupas beberapa udang untuk gadis itu dan memberikannya kepadanya. Namun, alih-alih memakan semuanya, anak itu memasukkan sebagian ke dalam kantong plastik untuk dibawa pulang kepada ibunya, yang belum pernah berkesempatan menikmati makanan selezat itu. Sementara itu, ibu gadis itu sedang bekerja di kios buah. Tiba-tiba, sekelompok preman datang dan menuntut uang. Wanita itu menjelaskan bahwa ia sudah membayar, tetapi mereka menuntut lebih banyak. Ketika ia tidak bisa memberi mereka lebih banyak lagi, salah satu dari mereka mencoba masuk. Wanita itu dengan berani membela diri, yang justru semakin membuat pria itu marah. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran padanya. Saat itu juga, Mason tiba dan menjatuhkan preman itu dengan satu tendangan. Preman-preman lainnya juga menyerangnya, tetapi Mason menundukkan mereka semua dalam hitungan detik. Dalam keadaan panik, salah satu dari mereka mengancamnya, mengaku bekerja untuk Sang Biao, pemimpin geng paling kuat di daerah itu. Mason memperingatkan bahwa jika ia berani melukainya, ia akan membayar mahal. Mason segera menghubungi Sang Biao. Tanpa disadarinya, Sang Biao saat itu sedang bertemu dengan asisten Mason untuk meminta audiensi dengan raja misterius tersebut. Asisten itu menjelaskan bahwa raja tidak mudah memberikan audiensi dan seseorang harus membuktikan diri terlebih dahulu. Begitu Sang Biao menerima panggilan dan mengetahui apa yang telah terjadi, ia langsung marah dan segera berangkat bersama anak buahnya ke lokasi tersebut. Para preman mengancam Mason, mengatakan bahwa kematiannya sudah dekat. Wanita yang ketakutan itu memohon agar Mason segera melarikan diri. Tetapi Mason tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Ia tetap di tempatnya dan menunggu mereka hingga malam tiba. Akhirnya Sang Biao tiba bersama seluruh gengnya. Asisten Mason juga bersamanya. Dan begitu mereka tiba, untuk melihat bagian selanjutnya, tulis ya di kolom komentar.